Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan saya ya? Kita akan memilih di esok ya, tanggal 14 Februari 2024. Saya berharap nanti di presiden yang baru yang terpilih di 2024 ini, presiden itu harus begitu care dengan pendidikan. Salah satu faktor dari pendidikan yang paling penting itu pendidikan di kelas menengah atau SMA, sederajat SMK, maupun yang perguruan tinggi ya, karena itu menentukan daripada kualitas bangsa ini. Salah satu yang paling menjadi pesan saya itu, saya berharap di presiden berikutnya itu menjadikan modernisasi daripada alat pendidikan ya. Contoh, di sekolah itu bagaimana sudah seharusnya di zaman modern ini harus menjadi kelas yang interaktif dengan sistem audio video, di mana di kelas itu terdapat digital proyektor, terdapat laptop untuk mengajar, atau sehingga para siswa itu lebih interaktif dalam pembelajaran, lebih semangat. Saya rasa untuk pengadaan itu bisa diadakan untuk kelas SMA dan SMK serta bangku kuliah. Tidak ada zamannya lagi, di zaman sekarang masih menggunakan, hanya mengandalkan daripada papan tulis ataupun whiteboard dalam pengajaran. Saya berharap presiden selanjutnya itu menyediakan alat tersebut, di mana sekolah itu atau dinas pendidikan tersebut diingatkan bukan hanya untuk membangun kelas, tetapi diingatkan untuk memodernisasi metode pembelajaran dengan menciptakan kelas yang interaktif dan lebih modern, bukan hanya dari segi makan. Kemudian yang selanjutnya itu yaitu transportasi gratis atau transportasi murah bagi para siswa untuk bersekolah, karena itu yang paling pokok. Dan juga selanjutnya itu metode pembelajaran itu saya ingatkan, semoga presiden baru ini mendengar itu. Dana pendidikan itu harus dipakai untuk mencerdaskan anak bangsa. Salah satu menyebabkan pendidikan di Indonesia ini terpuruk adalah kita itu terlalu banyak teori daripada praktek. Sedangkan pendidikan itu harus dipraktekkan. Kalau kita belajar fisika, belajar kimia, atau belajar biologi, kalau hanya teori, ada bahasa Inggris hanya teori saja, maka pelajaran itu sangat sulit dan membosankan. Tapi apabila ada praktek, ada proyek, ada penelitian, dan bersifat proyek, siswanya dilibatkan dalam praktek dan penelitian dalam proyek tersebut, maka saintik akan naik, sehingga rata-rata pendidikan di Indonesia ini akan naik. Begitulah salah satu cara yang harus dipikirkan oleh presiden berikutnya, selain memodernisasi alat, yaitu metode pelajarannya itu. Kalau bisa setingkat SMA, SMK itu harus banyak praktek. Setingkat kuliah di kampus harus banyak praktek. Kunci pembelajaran itu banyak praktek. Seperti agama harus dipraktekkan, latihan sholat, harus praktek sholat. Kalau cuma belajar teori saja, tidak akan bisa. Begitu juga dengan hal pelajaran fisika, harus dipraktekkan. Bagaimana pencampuran warna, bagaimana hukum gravitasi, itu harus dipraktekkan agar lebih mudah dipahami. Begitu juga pembelajaran komputer, tidak bisa kita hanya menjelaskan tentang ini OS-nya, Windows, ini cara ngetiknya, tetapi tidak dipraktekkan cara mengetiknya, cara membuat presentasi. Tidak ada praktek, bagaimana siswa akan bisa? Kalaupun ada praktek itu karena tidak ada fasilitasnya. Itulah saya harapkan dari presiden baru, akan memperbaiki itu. Selain fasilitas itu, proses pembelajaran yang disertai praktikum, praktek, dan penelitian serta proyek. Sehingga pendidikan di Indonesia ini tidak terpuruk. Ini pendidikan kita itu begitu. Karena banyak sekali siswa yang tidak memiliki kompetensi. Kenapa? Karena pendidikan tidak disertai praktek. Saya seorang pendidik. Saya tahu bahwa tidak ada siswa yang bodoh. Tetapi kalau siswa itu dilatih terus-menerus dengan dipraktekkan, maka dia akan bisa. Saya pernah mengajar. Saya seorang guru teknik. Saya pernah mengajar siswa yang hanya tamatan SMP. Tetapi dia itu saya ajarkan kelas. Dibandingkan dengan teman yang tamat SMA. Dia akan lebih bisa karena dia lebih rajin dalam berlatih. Di dalam pembelajaran saya itu saya menerapkan 70% praktek, 30% teori. Maka siswa itu akan bisa memiliki keahlian dan kompetensi sehingga bisa mendapat pekerjaan. Yang semula dia bergaji hanya sebagai penjaga pintu air, bergaji 600.000 selama 3 bulan. Setelah dia bisa belajar las, maka dia mendapatkan gaji 100.000 per hari. Itu sangat meningkatkan ekonominya. Kuncinya adalah praktek. Begitu yang saya harapkan.